Pernahkah kita merasa ibadah masih kita lakukan, solat masih kita kerjakan, doa masih terucap, namun hati terasa kosong? Bukan karena kita berhenti beribadah, tapi mungkin hati kita sedang lelah tanpa kita sadari. Video ini bukan untuk menghakimi, tapi untuk mengajak kita pulang kembali menghadap Allah dengan hati yang benar-benar hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, ibadah bukan sekadar rutinitas. Ia adalah perjumpaan hati dengan Rabb-Nya. Namun mari kita jujur pada diri sendiri. Sudah berapa lama ibadah kita berjalan, tapi hati terasa biasa saja. Ibadah yang terus jalan, tapi hati tertinggal. Allah berfirman, maka celakalah orang-orang yang solat, yaitu orang-orang yang lalai dalam solatnya. Al-Quran Surat Al-Ma'un ayat 4-5. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut mereka sebagai orang-orang yang solat. Namun perhatikan dengan saksama, justru merekalah yang merusak makna solat itu sendiri. Mereka lalai dalam mendirikannya, lalai dari ketetapan waktunya, lalai dari rukun dan syaratnya, atau mengerjakan solat hanya sebagai gerakan tanpa kesempurnaan. Bahkan ada yang solat namun hatinya tidak pernah benar-benar hadir di hadapan Allah. Semua sifat ini tercakup dalam peringatan Allah, dan siapa saja yang pada dirinya berkumpul kelalaian-kelalaian tersebut, maka sungguh ia telah menjatuhkan dirinya ke dalam kebinasaan dengan kemunafikan yang sempurna. Na'udzubillahi min zalik. Kita berlindung kepada Allah dari yang seperti demikian. Ketahuilah wahai hamba Allah, semoga Allah membimbing kita semua kepada ketaatan. Sesungguhnya tujuan utama dari perintah solat bukan sekadar berdiri, ruku dan sujud, tetapi keridaan hati seorang hamba kepada Rabb-Nya di dalam solat itu sendiri. Maka ketika seseorang mendirikan solat tanpa menghadirkan hatinya, tanpa rasa tunduk, tanpa kesadaran bahwa ia sedang bermunajat kepada Allah, solat itu bagaikan tubuh tanpa ruh. Ada bentuknya namun kehilangan kehidupan. Bukan meninggalkan solat, tetapi lalai di dalam solat. Lisan membaca, tubuh berdiri, namun hati entah kemana. Ibadah tanpa kehadiran hati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang selesai solat namun tidak dicatat baginya kecuali 1/10, 1/9 atau 1/8. Hadis riwayat Abu Daud nomor 796. Artinya apa? Nilai ibadah sangat bergantung pada kehadiran hati. Banyak gerakan, sedikit kesadaran. Mengapa hati bisa lelah? Karena ibadah dilakukan
tanpa muhasabah, tanpa rasa butuh, tanpa kesadaran bahwa kita sedang menghadap Allah. Allah mengingatkan, belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk khusyuk hati mereka mengingat Allah. Al-Quran Surat Al-Hadid ayat 16. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, dalam sebagian riwayat tafsir disebutkan bahwa ayat ini diturunkan ketika sebagian para sahabat sedang banyak bercanda, bergurau, dan saling melempar tawa. Bukan karena mereka buruk, bukan karena iman mereka lemah, tetapi karena kelalaian itu bisa datang kepada siapapun, bahkan kepada orang-orang terbaik umat ini. Mereka larut dalam canda hingga waktu berlalu tanpa terasa, dan saat itu hati mulai jauh dari mengingat Allah Ta'ala. Maka Allah dengan kasih sayangnya menegur mereka dengan sebuah pertanyaan. Bukan hardikan, bukan celaan, tetapi pertanyaan yang menggugah hati. Tidakkah waktunya telah tiba bagi orang-orang yang beriman untuk khusyuk hati mereka mengingat Allah? Seakan Allah berkata, berapa lama lagi waktu akan kalian habiskan hanya untuk tertawa? Berapa banyak kesempatan berharga yang berlalu tanpa zikir, tanpa tadabbur, tanpa ketaatan. Padahal ciri orang beriman bukanlah mereka yang tidak pernah tertawa, tetapi mereka yang tidak lalai saat tertawa. Hati mereka tetap terikat dengan Allah, dan hidup mereka tunduk kepada wahyunya, Al-Quran yang mulia dan sunnah Rasulullah. Ayat ini bukan hanya teguran untuk para sahabat saat itu, tetapi peringatan lembut untuk kita hari ini. Di tengah canda, di sela hiburan, di antara kesibukan dunia, Allah bertanya kepada hati kita, belumkah waktunya engkau kembali mengingatku? Ayat ini jelas bukan untuk orang kafir, tapi untuk orang beriman. Mengembalikan ruh ibadah bukan dengan menambah amalan dulu, tetapi memperbaiki niat dan rasa butuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya amal itu tergantung niatnya. Hadis riwayat Bukhari nomor 1. Saudaraku, dalam setiap ibadah yang kita lakukan, ada satu perkara yang sangat menentukan nilainya di sisi Allah. Bukan banyaknya amal, bukan pula terlihatnya oleh manusia, tetapi niat yang tersembunyi di dalam hati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita bahwa niat itu tempatnya di hati, dan darinya lah sah atau tidaknya sebuah ibadah. Seseorang bisa melakukan amalan yang sama, solat yang sama, hijrah yang sama, bahkan pengorbanan yang sama. Namun nilainya di sisi Allah bisa sangat berbeda-beda karena niat yang berbeda.
Jika amal itu dilakukan dengan ikhlas karena Allah, mencari ridhonya, mengharap pahala di akhirat, maka itulah amal yang diterima dan diberkahi. Namun bila niatnya tercampur dengan tujuan dunia, sekadar ingin dipuji, ingin mendapatkan harta, atau seperti yang dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hijrah bukan karena Allah melainkan karena wanita atau kepentingan duniawi, maka ia hanya mendapatkan apa yang ia niatkan di dunia tanpa pahala di sisi Allah di akhirat kelak. Inilah bentuk keadilan Allah Ta'ala. Allah tidak menzalimi hambanya sedikit pun. Setiap manusia akan dibalas sesuai dengan niatnya, bukan sekadar dengan tampilan amalnya. Maka sebelum kita beramal, sebelum lisan bergerak, sebelum langkah melangkah, marilah kita bertanya kepada diri kita sendiri, untuk siapa aku melakukan ini? Semoga Allah membersihkan niat-niat kita, menjadikan seluruh amal kita ikhlas kepadanya, dan mengumpulkan kita kelak bersama orang-orang yang jujur dalam niat dan amalnya. Ibadah adalah pengabdian, bukan pamer ketekunan. Allah berfirman, padahal mereka tidak diperintah kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Al-Quran Surat Al-Bayyinah ayat 5. Ibadah adalah pengabdian, bukan pembuktian kepada manusia. Saudaraku, jika hari ini ibadah terasa berat, itu bukan tanda Allah membenci. Bisa jadi itu tanda Allah sedang memanggil, datanglah dengan hatimu, bukan hanya tubuhmu. Mari kita pulang pelan-pelan dengan ibadah yang lebih jujur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tekan subscribe agar kita terus bersama di jalan kebaikan. Jika bermanfaat, biarkan kebaikan ini mengalir melalui dirimu.